Alhamdulillah kita sudah masuk ke pelajaran yang keempat ya. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita alhamdulillah diberi rahmat dan karunia-Nya. Karena apa? Karena masih bisa hadir di sini ya di tengah situasi pandemi. Bapak Ibu dan saudara-saudara semua masih bersemangat untuk belajar bahasa Arab dengan niat lillahi ta'ala agar bisa paham bahasa Al-Quran insya Allah. Mudah-mudahan diberikan ganjaran yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan share screen ya. Share screen. Oke. Nah, kita masuk ke teori terlebih dahulu. Nah, silakan menyimak Bapak Ibu. Ini terus terang nanti kita lakukan latihan. Ya, jadi nggak ada PR-nya langsung dikerjakan. Ya. Kita masuk kepada pelajaran keempat. Ya, nah pertama itu nanti kita akan belajar yang disebut dengan huruf jar ya. Ini huruf jar F-nya terlalu dua ya. Hafjar ya, hafjar ya. Nah itu ada fi, mana pulpennya? Nah ya, ada fi, ada ala, ya, ada min, ada ila. Jadi 4 dulu ya. Ada berapa huruf ya? Jadi nanti sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya, bahasa Arab itu ya secara umum ya, nanti orang pada protes juga. Tapi saya membaginya secara umum biar menggampangkan buat kita belajar bahasa Arab. Ya, terdiri dari isim, fiil, dan huruf. Ya. Isim kata benda, fiil kata kerja, huruf itu seperti preposisi lah ya. Tapi dalam bahasa Arab tuh huruf itu khusus. Nah, huruf yang 4 ini ada fi ya. Fi ini artinya pada atau di. Ya, silakan dicatat. Lalu ada ala. Ala itu atas ya. Lalu kemudian ada min. Min itu dari, ya, ada ila. Ila ini ke. Ya. Atau kepada juga bisa. Ini yang 4 ini ya min huruf fil jar, merupakan dari huruf-huruf jar, ya. Huruf jar ini yang harus kita pahami, dia mengkasrahkan, ya, menjarkan istilahnya seperti itu, mengkasrahkan isim, ya. Nah, jadi huruf jar itu umumnya berada di depan isim, ya, maka dia mengkasrahkan isim. Kita sudah belajar isim itu biasanya dhammah ya. Nanti kita dhammah itu di depan lah ya, kan ada harakatnya di atas ya. Ya, itu adalah fathah. Nah ya, kalau dia di depan ya yang berbentuk huruf U itu disebut dhammah. Lalu yang di bawah itu disebut dengan kasrah. Kalau mati disebut dengan sukun. Nah, ini mengulang lagi ya pelajaran kita yang lama ya. Nah, biasanya ya isim ya dari yang berada di sebagai subjek itu dia dhammah ya. Disebut dengan berirob rofa. Oke, saya harus lambat-lambat dikit ya. Berirob rofa. Nah, isim yang berirob rofa ya itu sebagai subjek fa atau fa'il disebut sebagai marfu. Nah, ketika dia bertemu dengan huruf jar ya bertemu dengan huruf jar, maka dia berirob jar atau dengan majrur atau disebut dengan kasrah. Oke. Ya. Oke. Jadi kayak gini ya. Kita mungkin sudah belajar ya
misalkan maktab ya, maktabun ya, sebuah meja ya. Al-maktabu ya. Kalau dia di atas meja, maka alal maktabi. Ya, nanti kan kita langsung kepada buku itu ada contohnya langsung ya. Jadi saya memberikan teorinya. Jadi kalau dia di depan huruf jar, maka dia dimajrurkan ya. Dijadikan kasrah atau dijadikan hurufnya di bawah. Jadi kalau di depan huruf jar, ya setelah min, fi, ala, ya dan ya pokoknya setelah depan huruf jar dia menjadi kasrah. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Nggak ada? Ya, nanti kita langsung latihan ya, insya Allah kan sama yang di bukunya ya. Tapi ini teorinya, ya, biar nanti tidak salah ya, paham ya. Oke, itu dulu ya. Jadi pelajaran teori pertama itu adalah huruf jar ya. Nah ini ada 4 di buku ini ya. Fi, pada, ya, silakan dicatat ya. Lalu ala itu di atas, min itu dari, ila itu ke atau kepada. Nah, semua yang di depan ini ya isim semua isim depan ini dia akan menjadi baris bawah. Nah, itu bahasa gampangnya ya. Ya, selama ini isim itu baris depan ya. Isim itu baris depan. Jadi kalau misalkan bahasa Arab yang pertama itu adalah isim, maka dia sudah pasti dia itu marfu ya atau berirob rofa atau dhammah ya, biar gampangnya dhammah ya. Ya. Oke. Jadi jangan ragu langsung baca aja dia berakhiran depan ya. Jadi nggak ada yang akan merubah dia kalau isim awal-awal baca. Jadi misalnya ya ada kata-kata awalu ya, misalnya alif waw la ya, jangan baca awala, jangan baca awali gitu karena tidak ada yang menyebabkan dia berubah menjadi awala atau menjadi awali gitu ya. Nah itu hebatnya bahasa Arabnya kan, kalau langsung kita jadi yang banyak tuh memakai dhammah ya. Oke, itu teori yang pertama. Oke, saya minta ada Pak Nofri lah ya, jadi ini ya Pak Nofri ya, jadi co-host ya, jadi co-host ya. Kalau ada yang ribut-ribut, mohon nanti di silence-kan. Ya, Pak Nofri jadi co-host. Nah berikutnya ya, nah kita ya harus paham di kata ganti ya, yang disebut dengan domir. Nah bahasa Arab itu nanti ada jenis laki-laki dan jenis perempuan. Jadi kata itu terbagi 2, jenis laki-laki dan perempuan atau mu'annas dan muzakkar. Tapi tidak sekarang, saya akan terangkan itu dulu ya. Sekarang kita tahu aja dua, bahwasanya untuk kata ganti laki-laki untuk satu orang, dia laki-laki satu orang itu adalah huwa ya. Huwa ya, laki-laki satu orang, untuk perempuan satu orang dia hiya ya. Ya, kenapa hanya 2 ini aja? Karena 2 ini yang ada di bab 4 ini yang akan kita bahas. Nanti akan tambah lagi ya, ada untuk jadi bahasa Arab itu ya untuk dari segi jumlahnya itu terbagi 3. Pertama itu singular ya atau mufrad namanya. Nah, makanya udah masuk lagi ke teori baru, tapi nggak apa-apa ya. Lalu yang kedua untuk 2 orang atau musanna gitu ya. Yang ketiga untuk jamak. Jadi ada yang single, ada yang 2 jenisnya, ada untuk yang lebih dari 2 atau disebut dengan jamak. Ya. Ya, jadi domir adalah kata gantinya. Yang kita perlu hafal itu adalah laki-laki satu orang adalah huwa, untuk perempuan satu orang adalah hiya. Ya. Nah, sampai sini itu teori yang kedua ya. Nah, di buku yang di materi yang saya kasih hanya sampai di sini. Cuman tadi saya tambah lagi karena memang ada nanti ya kata tanya ya atau isim istifham atau huruf istifham. Kenapa isim atau huruf? Karena ada yang berbentuk huruf istifhamnya, ada yang berbentuk isim. Contoh ya kata a ya.
Ya, a dan hal itu berbentuk huruf ya, karena dia hanya dua ini aja, tidak berbentuk isim dia. Nah, a ini ya pertanyaan ya, apakah ya? Kata tanya apakah ya. Anta ya, anta mudarrisun, apakah Anda seorang guru gitu ya. Nah, atau hal anta mudarrisun. Nah, dua-duanya bisa dipakai. Bedanya apa? Kalau a itu menuntut pembenaran dan ta'yin atau penentuan. Jadi jawabannya lebih panjang ya. Sementara kalau hal itu tidak menentukan, tidak memerlukan penentuan. Nah, contoh ya, saya kasih contoh aja. Nanti kita lihat di latihan juga banyak lagi nih ya. Aminatu ya. Aminatun ya. Apakah Aminah fil ghurfati di dalam kamar? La. Muhammadun fil ghurfati. Tidak Muhammad yang di dalam kamar. Ya, ini contoh sebagai contoh aja bahwasanya ini. Nanti jangan terlalu pusing ya. Nanti latihan kita banyak lagi nih, dia akan mengerti kita. Nah, sedangkan hal itu tidak perlu penentuan. Contoh, hal aminatun fil ghurfati, jawabnya la. Nah, jadi ya ini dari segi rasanya lagi ya. Jadi kalau orang bertanya pakai a, jawabannya lebih lengkap. Kalau pakai hal, jawabannya tidak. Ya, itu isim atau huruf istifham kata tanya ya. Nah, berikutnya ya isim man ya. Istifham yang digunakan untuk bertanya bagi yang berakal, ini sudah kita sampaikan pada pelajaran sebelumnya kalau nggak salah saya. Di man itu untuk manusia ya. Nah, kemudian ada isim kata tanya ya. Ini artinya siapa ya? Ini artinya siapa? Ya. Kemudian ada kata tanya isim ma dan maza ya. Nah, ini digunakan sebagai alat bertanya untuk yang tidak berakal. Dua-duanya bisa dipakai. Ya, nanti ada pelajaran lebih jauhnya lagi untuk membedakan di mana apanya, tapi sama dua-duanya. Jadi untuk benda mati itu pakai ma atau maza ya. Berikutnya ada isim aina ya. Aina digunakan sebagai alat bertanya untuk menanyakan lokasi ya. Di mana ya? Aina anta, di mana engkau? Oke, baik. Sampai di sana ya, kita akan share pelajarannya lagi ya. Oke. Minta waktu sebentar untuk mematikan PowerPoint saya. Nah, kitabnya mana tadi tuh? Ya. Oh, kebetulan kitabnya belum saya buka. Oke. Kita masuk ke pelajaran yang keempat. Sampai di sana ada pertanyaan dulu. Ya, di chat ada pertanyaan nggak ya? Izin nyimak. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Banyak, Pak. Banyak ya Pak Anggun ya. Ya, kita latihan aja Pak Anggun ya. Nanti sambil latihan kita bisa kita jawab lah insya Allah ya. Oke, share ya. Mudah-mudahan kelihatan. Kelihatan ya bukunya insya Allah ya. Kelihatan Bapak Ibu? Ya, kelihatan. Ad-Darsu Robi ya. Pelajaran yang keempat. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Nah, oke ya. Jadi kita sudah sampaikan ya, kalau dia itu isim, ya itu umumnya dhammah ya atau marfu ya, baris depan gitu ya. Kalau dia itu
nakirah, maka dia tanwin. Maka baitun. Ya, kalau dia ma'rifah pakai alif lam, tanwinnya hilang. Jadi al-baitu. Nah, syarat itu asik ya. Nanti kalau dia itu ada huruf jar tadi, maka dia menjadi majrur ya atau kasrah ya. Maka fil baiti. Keren bahasa Arab kan. Nah, ini dia ya. Fil baiti. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Saya bisa pakai tulisan-tulisan ya di sini. Mana dia? Fil baiti. Kayak ada annotation-nya, mantap. Nah, ya. Oke, bisa saya draw ya, bisa saya kasih gambar ya. Oke. Ya. Ini sebagai contoh ya. Nah, sebagai contoh ya. Jadi ini harus dipahami ya. Ini nanti karena latihannya berdasarkan yang bagian A dan bagian B ini ya. Oke. Nggak bagus rupanya draw. Mouse aja lah. Udah. Nggak terbiasa saya pakai ini. Baik, kita teruskan saja. Nah, ini ngapusnya gimana? Ini lagi. Ya, ada panahnya. Mohon maaf ya, annotate-nya saya hapus dulu. Clear our drawing. Oke. Oke ya. Nah, jadi ada fil baiti ya. Jadi al baitu jadi fil baiti ya. Di masjid. Al masjidu jadi fil masjidi. Ya, al makhtabu alal maktabi ya. As-sariru alas sariri ya. Jadi ya di masjid di rumah, di masjid ya, di atas meja, di atas tempat tidur. Ya. Nah, sekarang ini dihafal. Ya, ini al-matbakhu ya, dapur ya. Al-matbakhu itu dapur. Nah, sini harus dihafal ya, Bapak Ibu ya. Ya, ini pertanyaannya adalah aina Muhammad? Di mana Muhammad? Nah, sini dijawab huwa fil gurfah ya, dia ada di gurfah. Nah, nih. Muhammad ada di gurfah. Ya. Nah, lalu wa aina ya Muhammad ada di dia itu ya huwa ini adalah pengganti domir untuk Muhammad tadi ya. Dia laki-laki ya. Ya. Jadi aina Muhammad, di mana Muhammad? Huwa dia laki-laki karena Muhammad itu laki-laki ya, berjenis kelamin laki-laki muzakkar dia. Fi ya huruf jar di gurfah fil gurfati. Ya, maka harus ada kasrahnya. Ya. Wa aina Yasir dan di mana Yasir? Nah, Yasir ini karena masih muzakkar dia laki-laki, maka dia pakai huwa. Huwa fil hammami ya. Dia di kamar mandi ya. Yasir itu ada di kamar mandi. Nah, silakan dicoret-coret Bapak Ibu ya. Kalau terlalu cepat kasih tahu saya. Nah, ya, wa aina Aminah dan di mana Aminah? Nah, karena Aminah ini dia itu muannas atau berjenis kelamin perempuan dan umumnya berjenis kelamin perempuan itu kita lihat ada ta marbutoh ya. Mohon maaf saya. Ada ta marbutoh ya, ada ini ada ta marbutoh. Kursor saya kelihatan nggak ya kalau di tempat Bapak Ibu ya? Enggak. Enggak ya. Sedangkan kursornya kelihatan. Kecil ya Ustadz, apa di Zoom aja? Oke, di Zoom ya. Ya. Karena sudah tua semua ya, makanya. Saya pakai handphone Ustadz kecil. Itu nggak salah saya kalau itu. Iya, ini tapi mau buku Ustadz. Itu yang salah adalah yang Pegang handphone. yang pegang handphone. Nah, kok kemana-mana dia perginya ya?
ya. Oke. Nah, udah saya perbesar nih, Bu. Bisa ya? Bisa. Nah, ya wa aina aminah. Nah, dia tamar butoh ya. Ta ya, tamar butoh ya ini ta. Iya. Itu ciri-ciri dari mu'annas. Nanti kita akan masuk khusus teori itu saja. Hia, dia. Nah, jadi tadi huwa, sekarang hia fil matbakhi ya. Dia ada di dapur. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ya, ainal kitab, di mana buku tersebut gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab ya, buku itu walaupun benda mati dia, tapi dia berjenis kelamin, kosakatanya itu berjenis kelamin laki-laki atau muzakkar. Maka memakai kata ganti domir untuk al-kitabu itu adalah pakai huwa ya. Maka jawabnya huwa alal makhtabi. Bukunya ya, dia di atas meja ya. Ya, ini dihafal tuh di mana Muhammad, di mana buku, di mana Yasir, di mana Aminah. Yang terakhir ya, wa ainas sa'ah. Nah, as-sa'atu nih kita lihat tadi itu berjenis kelamin muannas ya, karena dia ada tamar butoh. Nah, ini dan di mana as-sa'ahnya jam ya. Sa'ah itu jam atau waktu juga. Ini dalam hadis ada Rasulullah didatangkan oleh Jibril itu juga pertanyaannya adalah aina sa'ah ya, kapan ininya, kapan hari kiamat ya, sa'ah itu waktu ya. Ini jawabannya adalah ya alas sariri ya. Kata gantinya adalah ya, di atas sariri, tempat tidur. Silakan diinap-inapkan. Oh, inap-inapkan tuh bahasa Indonesianya apa tuh? Silakan direnung-renungkan Bapak Ibu. Ustadz mau tanya bisa Ustadz? Silakan tanya Bu. Nah Ustadz ini kan di sini kita lihat yang pakai huwa itu yang di pertanyaannya kan ada kayak Muhammadun, Yasirun, sama Alkitab. Iya. Itu kan asalnya pakai tanwin ya Ustadz. Tanwin sama domah. Kalau yang jawabannya hia itu pakai ta marbutoh. Itu ciri-cirinya ya Ustadz. Oke. Benar nggak Ustadz? Itu sama arti itu al-ghurfa, fil ghurfati itu kamar. Kamar. Kamar ya. Oh iya. Itu Fil aja Ustadz. Makasih kamar Ustadz. mandi. Oke lah. Oh iya ya. Oke. Jadi makasih Ustadz. Jadi semuanya ya kan kita belajar lagi nakiroh ya. Jadi kayak gini nih ya. Ini wa aina aminatun ya, ini biar nggak salah ini aminatun. Dia tetap tanwin karena dia tidak pakai alif. Ini sudah orang nih ya, jadi nggak ini dia sudah nama orang ya. Jadi bukan kata benda lah ya. Ini isim alam. Jadi bahasanya itu dia ya diketahui khusus lah. Ya, dan isim alam itu dalam pelajaran kita sebelumnya dia itu adalah ma'rifah ya. Tapi bentuknya tetap pakai tanwin. Maksudnya paham ya, karena dia itu sudah dikenal langsung kan. Ma'rifah itu kan diketahui. Nah, untuk benda ya dari segi diketahui atau tidaknya tentu harus pakai alif lam. Kalau isim alam ini kan nggak perlu pakai alif lam dia. Ya. Untuk nama-nama kan nggak perlu pakai alif lam, kecuali mungkin ya. Tapi nggak ada. Ya. Nggak ada pakai alif lam. Oke, sebenarnya ada pertanyaan. Jadi tetap asalnya, Bu, bukan, jadi ciri-cirinya itu bukan pakai tanwin atau tidaknya untuk huwa dan hia. Ya. Oh gitu ya, baik Ustadz. Oke, nah ya untuk huwa dan hia itu, nanti akan saya sampaikan mungkin dalam pelajaran berikutnya. Ciri-cirinya itu adalah ciri-ciri isim itu apakah dia mu'annas atau muzakkar. Ya. Nah, ciri-ciri yang akan kita cari itu nanti adalah ciri-ciri isim mu'annas. Apa saja ciri-cirinya? Nah, selain itu berarti isimnya muzakkar.
Ya, salah satu ciri-ciri mu'annas itu adalah tamarbutoh, tapi ini untuk pelajaran sekarang saja gitu ya. Jadi jangan terlalu pusing dulu ya. Sekarang ini fokusnya itu adalah pada kata pada isim ini huruf jar ya, isim yang diawali oleh huruf jar. Dia akan berubah jadi kasrah ya. Kasrah ya. Oke. Baik, Ustaz. Oke. Nah, yang tadi sudah dihafal? Sudah dihafal? Nanti saya terlalu cepat ya. Saya kena marah sama murid ini, takut saya. Oke. Nah, ini ya sekarang jawab pertanyaan ya. Silakan Bapak Ibu itu jawab ya, ditulis dari bukunya ya. Ajib anil as'ilati ya. Atiyah ya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, tanya. Kalau dijawab ya tentu nanti harus dikasih tahu jawabannya ya. Jadi misalkan ainal kitabu. Nah ya. Nah, kitab di mana? Nah, jawab di sini. Di mana kitab di sini tadi? Di atas meja. Pakai bahasa Arab, Bu. Iya. Huwa alal maktabi. Wa alal maktabi. Nah, Ibu dapat 2 pertanyaan. Bagi-bagi. Satu lagi. Aina Itu Muhammadun. aina Muhammadun huwa minal masjidi. Bisa, Ustaz? Nggak bisa, harus di Min, sini. di sini. Huwa minal nggak boleh minal ya. Huwa Huwa fil ghurfati. ghurfati. Ya. Oke. Ya, huwa fil ghurfati. Ya. Nah, Burin udah selesai ya. Yang lain, yang nomor 3 dan nomor 4 ya. Ainas sa'atu. Ya, ainas sa'atu. Silakan yang lain jawab. Siapa tuh? Putri. Nah, silakan Putri. Aina sa'atu ya alal sariri. Alas sariri. Oke. Yang nomor 4. Aina yasirun huwa fil hammami. Fil hammami. Oke. Nomor 5 dan 6. Siapa yang mau? Saya Ustaz. Akan bangun. Aina Aminah. Aina Aminatun. Aina Aminatun. Ya. Hiya fil matbahi. Ya, matbahi. Ya. Oke, nomor 6-nya. Nah, tadi saya bilang ya kalau bukan hal ya, itu harus jawabannya harus lengkap ya. Oh, al mintu fil gharqat. Nah, Aminatun fil ghurfati. Al-ghurfatin. Aminatun fil ghurfati. Apakah Aminatun itu di ghurfah dia, di kamar? Coba lihat. Ya. La. Hiya fil mutbahi. Hiya fil matbahi. Nah, bisa jawab kayak gini ya. Ya, Aminatun fil ghurfati la. Nah, Muhammadun fil ghurfati. Nah, jawaban itu yang saya pengen ya. Oke ya, yang Bapak Ibu yang lain juga ya. Kalau ditanya, jadi ini lebih kompleks ya. Kalau ini kan kalau misalnya Aminatun fil ghurfati la. Lalu kita jawab hiya fil matbahi. Nah, sekarang nih Aminatun fil ghurfati la Muhammadun fil ghurfati. Jadi kita bisa lihat yang lainnya. Lebih ini ya. Nah, berikutnya nomor 7 dan 8. Siapa yang bisa? Yasirun fil matbahi. Bentar ya.
sebentar ya Pak Ibu ya. Saya ada lihat di mana ya. Mana tadi? Pak Nofri mau jawab? Insyaallah, Pak. Nomor 7 sama 8 ya. 7 sama 8. Ya. Yasirun fil masbah Matobahi matobahi la aminatun fil matobah fil fil matobahi. matbah. Akhir kalimatnya perlu disebut Pak. Jadi karena kita ini yang paling penting ya. Fil matobahi dia menjadi kasrah ya. Ya. Ya, itu yang paling penting. La aminatun fil matobaki. Matobahi, oke. Man fil gurfa Muhammadun fil gurfati. Ya. Oke, nomor 9 dan 10. Siapa yang mau? Bapak Ibu. Nomor 9 saya coba Ustaz. Silakan Bu Cece. Waman fil hamam ya. Hamam. Hamami Bu. Nah, hamami ya. Ya, Waman jadi fil hamami. akhir katanya penting ya. Ini pelajaran kita tuh itu ya. Akhir katanya itu yang jadi topik kita sekarang tuh itu. Kalau di depan huruf jar, dia akan menjadi kasrah. Itu yang paling penting harus kita pahami dulu. Karena nanti ya dia tidak hanya kalau ada kalimat yang panjang, ya kata-kata yang ada huruf jar itu tidak hanya di akhir kata aja, di tengah-tengah juga banyak itu. Ya, oke. Waman fil hamami. Waman fil hamami huwa ya Ustaz ya? Bukan ya? Siapa yang ada di kamar mandi? Siapa yang di kamar mandi? Oh, siapa yang ada justru ya? Bentar. Yasir fil hamami. Iya, Yasirun fil hamami. Nah, itu yang paling penting ya. Jawabannya itu. Oke, yang berikutnya, dia 2 pertanyaan ya. Maza alal maktabun. Iya. Alal maktabi ya. Iya, alal maktabi. Maza alal maktabi. Oh, bentar. Maktabi meja kan ya Ustaz ya? Iya. Ya. Jadi Alkitabun alal maktabi. Alkitabu alal maktabi. Nah, ya jadi harakatnya ini sekarang masih penting Bapak Ibu ya. Jangan yang aja gitu ya. Karena ketika kita nanti membaca bahasa Arab gundul, nah ini aturan-aturan seperti itu yang membuat kita tuh paham kenapa dia bisa dibaca. Nah, terakhir nih yang nomor 11 siapa yang mau? Nggak ada? Saya Ustaz. Silakan Bu Rini. Maza ala sariri as-sa'atu ala sariri. Ya, good. Oke. Nah, ya alhamdulillah paham ya. Paham bahwasanya sesudah huruf jar ya dia menjadi kasrah ya. Jadi yang asalnya tadi itu dia itu dhammah ya. Di depan huruf jar dia menjadi kasrah. Itu yang paling penting. Nah, sekarang ya Iqra ya baca dan tulis dengan harakat ya di akhir kalimat, di akhir katanya. Nah, saya bacakan saja karena saya pengen bab ini cepat selesai, tapi kayaknya Bapak Ibu kan juga sudah paham ya.
Ya, jadi poin kita itu adalah masalah harakatnya kini ya, masalah atas bawahnya ya. Ini adalah al-madrah satu ya. Nah, ketika ada huruf jar menjadi fil madrah sati. Dia kan belum dikasih sama dia ya. Tugas kita kan memberikan ini. Ya. Madrasah tahu ya, sekolah ya. Fil baiti. Nah, kalau tidak ada huruf jar, maka dia dhammah ya, al baitu ya, asal katanya dhammah dia. Ya. Al ghurfatu, al hamamu. Ya, ini ada huruf jar lagi. Ya. Fil matbahi ya, al makhtabu, alal makhtabi ya. Alal kursi ya. As-sariru ya, alal kitabi ya, fil masjidi. Nah, paham ya insyaallah ya. Ya, jadi tadi ada 4 ya. Ya, ada 4 huruf jar ya di pelajaran kita ya. Masih ingat Bapak Ibu apa aja huruf jarnya? Fi, ala, min, Ala, min, Min. Ila. ila. nah ya. Fi artinya Ila atau apa tadi? Artinya misalnya ila itu kepala. Maksudnya kepala apa ya? Kepada, ke kepada. ya. Oh, kepada. Aku ingatnya kepala. Kepada atau ke, tadi saya bilang ke kan. Jadi Oh, ya, kepada atau ke. ya, min ya. dari ila ke kan seperti itu kan. Dari rumah ke masjid. Ya. Oh, ke. Minal baiti ilal masjidi ya. Ila masjid. Minal baiti ilal masjidi ya. Ya, dari rumah ke masjid, minal baiti ilal masjidi ya. Alhamdulillah ya gampang. Nah, sekarang Bapak Ibu kan sudah tahu tuh. Nanti di rumahnya tuh dalam kamal fil ghurfati ya. Ana fil ghurfati ya. Ya banyaklah nanti ya. Sauji fil hamami ya. Pasangan saya ada di kamar mandi ya. Oke. Oke, ya kita teruskan. Ya, saya tidak pengen banyak jeda. Mungkin bosan Bapak Ibu kalau banyak jeda. Cuman sekarang ini ada pertanyaan apa tidak? Ya. Ada pertanyaan apa tidak? Masih mencerna, Ustaz. Masih kunyah-kunyah ya, Bu ya. Ya. Dan ini harus banyak latihan. Ya, terus terang saya bilang, karena nanti tambah lagi chapternya, pelajarannya udah agak beda lagi gitu. Nah, kita masuk ke sini lagi ya, kalau nggak salah saya. Iqra watub ya. Nah, ini kan mantap ini ya, nggak dikasihnya baris ya, tapi Bapak Ibu udah bisa baca, Masya Allah ya. Nah, siapa yang mau baca? Ya, saya kasih dua-dua ya. Saya 1-2. Oke, udah diambil Bu Tri 1-2. Kita suruh yang lain siap-siap. Nomor 34 siapa? Oke, 180 ya. 34 siapa yang mau? Coba saya Ustadz belajar dulu. Bu Eka mantap. 3 dan 4. Dia kan membaca aja ya. Baca, Ustaz? 3, 4 tunggu. Nomor 5, 6. Kita tag dulu. Jadi sudah siap-siap. Jadi enggak ini. Enggak. Saya nomor 56 coba Ustaz. 56. Bismillah. Nomor 78. Pak Anggun. Baiklah. Anggun, ya Allah. Nomor 9, 10. Pak Nofri ya. Insyaallah. Insya Allah. Nah, Bu Dokter Nancy ini diam aja, enggak ini, enggak apa-apa. Dah yang ya, Chris. Silakan ya. Oke. Nomor 1, 2 tadi, Putri ya. Silakan dibaca Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-tolabu fil jama'ati. Al-tolibu Al-tolibu fil jama'ati. fil jami'ati. Fil ya fil jami'ati. Ya, fil jami'ati. Oke. Yang kedua, ar-rijalu fil masjid.
masjidi. Ini nih ar-rajulu. Ar-rajulu. Kalau ar-rajalu itu pakai alif dia. Oh iya ya. Ar-rajulu fil masjidi. Fil masjidina. Ar-rajulu ini satu orang ya. Ar-rijalu itu jamak. Ya, nanti kita masuk ke sana lah ya. Satu-satu dulu ya. Ini aja sudah banyak pertanyaan Pak Anggun kan. Kalau dikasih ini nanti apa? Tapi insya Allah kalau kita istiqomah sedikit tulis Terbiasa ya. lama-lama terbiasa insya Allah. Oke, nomor 34. Tadi siapa tadi? Saya lupa. Yang Saya Pak. Coba dulu. Silakan Bu Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Aini tajiri. Ainat Ainat tajir. Ainat tajiru. Ainat tajiru. Nah, Huwa fitdi. sebentar Bu ya. Jadi biasa terangkan ya, nggak apa-apa ya Bu Ika ya. Jadi ini nggak ada yang membuat dia berubah jadi bawah ya. Karena tidak ada huruf jar, nggak ada juga merubah dia jadi atas nanti. Kalau membuat jadi atas ada ya. Jadi ada aturannya. Jadi maka tetap dia dibaca dhammah ya. Maka saya bilang tadi isim lam bahasa Arab itu gampang. Kalau nggak ada yang membuatnya berubah harakatnya, tetap baca ada dhammah. Oke. Ainat tajiru. Oke, silakan. Ainat tajiru. Oke. Huwa fit. Ini apa sih Ustaz? Dikan. Bukan. Oh, dikan. Bukan. Ani. Dikani. Bukan. Huwa fit dikani. Bukan. Du. Oh, bukan. Du. Dukhani. Ya. Dukhani. Apa itu Ustaz artinya? Toko. Toko. Oh, Toko. toko. Huwa fit dukhani. Fit dukani. Huwa fit dukani. Berikutnya. Al-qalamu alal maktabi. Good. Nah, mantap Bu. Alhamdulillah. Silakan yang nomor 5 dan 6. Bismillah. Aina Zainab. Hiya fil Aina Zainab. Ya, Aina Zainabu. Oh, Aina Zainabu. Hiya fil ghurfati. Good. Aina alwariku. Aina alwaraku. Waroku. Aina alwaroku. Huwa alal maktabi. Good. Oh, mantap ya. Waraku masih ingat? Apa arti waraku? Kertas. Kertas ya. Nomor 7 dan 8. Pak Anggun ya? Ya Ustaz. Ainal mudarisu. Faslu atau enggak? Faslu. Udah belajar apa ini? Aina mudarisun. Ainal mudarisun. Silakan Pak Anggun. Oke. Ainal mudarisun. Ainal mudarisu. Huwa fil fasli. Fil fasli. Masya Allah. Ya, terus. Oke. Ainal yasiru. Aina yasiru. Huwa fil mirhadi. Huwa fil mirhadi. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Apa arti fasli dan mirhad? Faslu itu kelas. Ya. Ya, faslu itu kelas, Bu. Mirhadi? Mirhadi itu toilet. Nah, kamar mandi dengan toilet beda dia. Ya, faslu, al-faslu ya. Oke. Yang 9 dan 10. Pak Nofri. As-samsu wal qamaru fis samai. Ya, gampang. Man fil fazoli. Min fasli. Min fasli. Man fil Man fil fazoli. Man fil fasli. Man fil fasli. Ya, nanti kita akan inilah ya belajar ciri-ciri isim ya. Tapi sekarang ini kan kita membiasakan dulu ya. Nanti saya akan kasih tahu. Oke.
Ini kenapa nggak jadi Fazoli dia? Kenapa Fasli? Fasli itu bentuk ininya, bentuk isimnya. Oh, oke. Jadi kalau isim biasanya itu sukun tengah-tengahnya itu biasanya isim. Oke. Nah, contohnya nih yang paling gampang aja ya. Asyamsu, cuman kok Komar ini kan tidak ya. Samsu ini kan mimnya tuh mati. Jadi umumnya itu dia mati tengah-tengahnya. Ya, tengah-tengahnya. Dan dia tidak ada perubahan. Ya, yang berubah itu adalah jadi kan ini kan huwa fil fasli kan itu ya. Nah, ini apa yang buat dia berubah? Tetap adalah fil fasli. Iya, iya. Ya, paham Pak Nofri ya? Jadi nggak ada yang bikin dia tuh berubah jadi fasoli gitu. Dan juga tidak ada aturannya yang membuat dia berubah jadi fasoli gitu ya. Bisa ya Pak ya? Ya. Oke. Nah di sini Bapak Ibu ya kita ya bahasa ya. Jadi sini ada, nah ini harus kita pahami. Ini adalah muzakkar, ini muannas ya. Jadi saya ya kalau muzakkar itu dia tanwin, kalau muannas itu tidak dia Aminatu ya. Zainabu, Fatimatu. Kalau ini Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, ya, Sa'idun, Aliyun, Abbasun ya. Nah, Ruqayyah. Ini nama-nama orang ya. Ya, Maryamu, Aisyatu gitu. Oke. Nah, biar beda antara yang muzakkar dengan muannas ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ustadz Afwan tanya yang itu, Ustadz. Kan kita sebelumnya belajar mahaza ya, Ustadz. Ya. Nah, ini maza dengan mahaza itu bedanya apa, Ustadz? Kalau maza itu dengan ma itu sama. Kalau mahaza apa ini dia dekat. Beda lah. Ya. Kalau maza apa maksudnya apa gitu aja Ustadz. Maza gitu dengan ma gitu sama. Sama ya. Maza dengan ma. Oh gitu. Tapi maza itu bukan ganti dari mahaza, tidak. Itu Ustadz. Berarti bukan ya? Bukan singkatan gitu, bukan ya Ustadz? Bukan. Iya. Ya Ustadz. Ya, bukan. Ya, nanti kita yang ya itu bagian dari ini ya. Huruf istifham atau isim istifham. Ya, baik Ustadz. Bentar. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ada ini ya, sebentar ya saya Oke, kita teruskan ya. Ya, jadi ini akhirannya ya, ini Hamidun ya, Zainabu, Aminatu, Ammarun. Itu harus ditambahkan dengan tanwin dan domah gitu, Ustaz. Maksudnya kalau memang namanya Aminah aja kita nggak boleh menyebutnya Aminah aja, harus Aminatu gitu. Atau itu kenapa harus pakai itu? Jadi kalau dari segi
grammarnya memang harus kita sebutnya aminatu. Nah, Oh, kalau kita membacanya nanti memang pakai aminatu gitu, nggak pakai ini. Cuman gitu. kayak gini, orang Arab tuh kayak gini. Ini ketika mereka bicara gitu ya, kan biasanya kalau di akhir kalimat yang panjang itu yang akhirnya itu nggak dibaca sama mereka. Tetapi untuk kita belajar ya bagusnya kita baca akhirnya karena untuk memahami bagaimana aturannya itu nanti gitu. Oke. Baik. Ya. Jadi memang mereka manggil Ammar, Sa'id gitu kan, Fatimah gitu ya. Ya, tetapi kita untuk memahami aturannya itu ya harus kita baca ininya ya. Ali gitu ya, bukan Aliun gitu ya, tidak memang. Tapi itu sebenarnya adalah seperti itu. Nah, itu dengan bahasa percakapan berbeda. Percakapannya akhirnya itu nggak dibaca sama mereka gitu. Tapi itu tidak, ya nanti kalau kita belajar grammarnya, ya namun sorofnya itu ya bisa salah kita. Tapi poinnya seperti itu ya. Baik. Bahasa bakunya lah ya istilahnya ya, bahasa baku. Iya, bahasa standarnya itu seperti itu. Standar. Ini ya. Oke. Bahasa Arab itu yang fusah, yang aslinya itu adalah bahasa Al-Quran. Nah, dan itu alhamdulillah Al-Quran itu masih terjaga sampai sekarang. Target kita itu adalah belajar Al-Quran, tidak ya target saya juga gitu ya. Bukan untuk percakapan lah ya. Nah, dalam perjalanan waktu bahasa ini kan mengalami degradasi lah ya. Ya kayak kita aja lah, mungkin anak-anak kita bahasa Minang mungkin nggak tahu lagi gitu. Gadubang, apa itu gadubang? Mana ngerti mereka itu? Nggak ada yang tahu gadubang ya. Nah, itu bahasa itu mulai hilang ya. Ya, bahasa Indonesia pun juga kayak gitu. Sekarang ada bahasa-bahasa baru kayak santuy. Saya juga bingung santuy itu apa tuh santuy. Nah, itu ininya. Nah, kita ini belajar bahasanya Al-Qur'an, bukan bahasanya yang ada sekarang. Bahasa yang ada sekarang tuh ya itu kita berantakan kalau boleh dibilang seperti itu kan. Nah, saya ada orang Jordan tuh penelitian, dia khawatir ya. Bahasa Arab asli itu bakalan hilang di tengah orang Arab. Karena sekarang ini yang bahasa asli itu boleh dibilang katanya cuma 60%. Nah, itu yang dia bilang seperti itu. Kini kita teruskan ya. Ya, yang satu lagi tanwin, satu lagi tidak, itu bedanya adalah muzakkar dan muannas ya. Ya, muzakkar dan muannas dari isim alam ya. Nah, ini insya Allah gampang lah ya, nggak perlu saya ini kan. Rasanya nggak ada yang jadi pertanyaan. Dan biasanya kalau pakai ta marbutoh ya, dia tidak tanwin. Oke? Jadi ciri-cirinya muzakkar sama muannas itu dari ta marbutohnya aja, Pak? Apa ada ciri-ciri yang lain yang bisa kita bedakan? Ada ciri yang lain ya, tapi nggak sekarang kita kasih ya. Ada ciri-cirinya yang lain ya. Tapi nantilah di teori ya. Kalau kasih sekarang tambah banyak pula. Sekarang tuh ini aja dulu. Ta marbutoh dengan yang tidak ta marbutoh ya. Tapi umumnya seperti yang paling utama itu adalah masalah ta marbutoh. Oke, nah ini bagian yang kedua ya. Al-baitu minal baiti, al-masjidu ilal masjid ya, dari masjid, dari rumah ke masjid ya. Yang setelah itu, sebelum itu nggak perlu dibahas kah? Yang mana itu? Di atasnya lagi. Yang mana? Ini udah kan? Ya, yang ini ya, yang di bawah ini, bawah. Ini? Iya, di bawahnya. Yang ini. Nah, ini kan. Iya, ini. Nah, ini. Kan tadi saya ini nih memberikan apakah dia tanwin atau tidak di akhiran. Oh, betul. Nah, Hamidun, Zainabu. Nah, Zainabu itu kebetulan bukan ta marbutoh ya. Nama perempuan ya. Ya. Zainabu, Maryamu juga bukan ta marbutoh, tapi dia nama perempuan, maka dia tidak tanwin. Ammarun, Sa'idun, ya, Fatimatu, Maryamun, Aliyun, ya, Khalidun, Abbasu, Aisyatu, Muhammad, Sofiyatu, ya, Khadijatu, ya. Oke. Saya Pak Nofri ya? Ya, Pak. Oke.
Nah, ini pada ini ya, nanti ini kita pahami lagi sama kayak matopah tadi, yang dapur tadi. Ini apa yang jadi materi? Ada pertanyaan menjawab ini ya. Al-mudarisu, ya guru, ya bertanya kepada Muhammad, ya min aina anta. Nah, ini ada apa lagi ilmu baru ya? Tadi ada min, ada aina, digabung jadi dua. Ya, kan aina tuh di mana kan atau mana kan seperti itu ya. Kalau tambah min, dari mana? Min aina anta? Muhammad menjawab, ana minal Yabani. Yabani ini Jepang ya. Yes. Al-Yabanu ya. Al-Yabanu ini Jepang. Ya. Tapi jadi karena ada huruf min ya. Jadi Al-Yabani ya. Jadi ana minal Yabani. Itu pakai apa dialek Jepang ya. Oke, guru bertanya ini ya kepada Muhammad lagi. Ya, wa min aina Ammar, dan dari mana Ammar? Wa minasin. Sin ini kalau nggak salah Cina ya. Ya, silakan koreksi kalau saya salah ya. Kebetulan tadi kalau nggak salah sin itu Cina. Ya. Lalu tanya lagi, wa min aina Hamid? Wa minal Hindi, dari India. India. Ya. Aina Abbas? Nah, di mana Abbas? Nah, beda ya dengan min ya. Di mana Abbas? Kharaja. Nah, ini fiil. Nah, baru pertama kali keluar fiil sini ya. Dia keluar. Nah, kalau fiil itu nggak ada yang sukun ya. Kalau untuk yang kata dasar pakai huwa ya. Untuk asal katanya itu ada pakai sukun. Nanti ada perubahan-perubahan, nanti kita akan pelajari. Nah, kharaja, dia keluar. Nah, disimpannya dulu ya. Mulai punya semuanya. Gigi lah mau lapu kan. Nah, ini guru bertanya, aina zahaba? Nah, ya. Mana dia, dari mana dia datang? Nah, ya. Dari mana dia datang? Untuk fiil ya, nanti satu ya. Jadi fiil tiganya di atasnya fathah ya, untuk dua ya. Ya. Ciri-cirinya tiganya di atas fathah. Ya. Zahaba ilal mudir. Dia datang dari kantor kepala sekolah ya. Mudir nih bos ya. Dari kepala sekolah. Dari pengawas tuh mudir tuh pengawas ya. Kepala sekolah lah kita ini. Direktur tuh mudir. Ya. 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 Wa aina zahaba, dan dari mana Ali datang? Zahaba ilal mirhadi. Dia datang dari mirhadi toilet. Oke. Bisa dikunyah-kunyah Bapak Ibu, udah jam 5 hari ya. Kita teruskan sampai selesai atau bagaimana nih? Terus sampai selesai aja ya. Nah, ini tamarin yang terakhir ya. Apakah ini yang terakhir tamarinnya? Oh, masih banyak lagi ya. Ah ya, terakhir dia. Ah, mantap lah. Ada 2 halaman lagi ya. Kita 15 menit lagi. Boleh tambah? Bapak Ibu, boleh tambah lagi? Silakan, Pak. Oke. Nah. Oke. Nah, yang ini tadi latihan ya. Ini kan jawablah ya pertanyaan berikut ini. Nah, itu kan datangnya dari sini nih. Ya. Nah, Bapak Ibu jawab. Ya. Nah, sekarang saya ini dulu ya, kita tek dulu lah ya, biar ada persiapan gitu. Nah, ada 1 2 3 4 5 6. Nah, 2 pertanyaan satu orang lah ya. Oke, nomor 1 2
Putri. Putri, mantap Putri. Nomor 34. Dika, nomor 34 Dika. Oke, yang lain lah. Dika baru masuk. Nomor 34. Ya boleh coba Ustaz. Cici. Cici. Ya, nomor 56. Gun Ustaz. Oke, Pak Anggun, mantap. Oke, Putri pertama. Ustaz, yang Filipina ya? Filipina. Oh, Filipin. Bilibin. Filipina. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Min aina anta? Ana mina Indonesia. Indonesia. Bisa ya, Ustaz? Iya, boleh. Indonesia. Indonesia itu Indonesia. Apa gimana? Indonesia. Nah, dia sebenarnya kan pertanyaan gurunya sama si Muhammad tadi ya. Tanyanya ya. Ya. Nah, Muhammad dari mana? Dari Yaban ya. Ya, nah, tapi kalau Ibu mau jawab Indonesia juga nggak masalah. Cuma dari sini kan kita bilang tadi ini materi untuk pertanyaan berikutnya sama kayak tadi ya. Ya. Min aina anta? Ana minal Yaban. Minal Yaban. Oke. Anta minal Filipin. Lah. Nah. Ana Ana minal Yabani. Yabani ya. Yabani. Ya. Oke. Nomor 3 dan 4. Bu Cece tadi ya. Bismillah Ustaz. Man minal sayin. Mal minal sin. Oh, man minal sin. Ammar minasin. Oke. Man aina jamadun. Man aina Hamid. Hamidun ya Ustaz. Ya. Man aina Hamidun. Hiya Hua ya. Min aina. Ini min ya, bukan man ya. Min aina Hamidun, dari mana Hamidun? Nah, kalau dia tersebut man ya. Hiya minal hindi. Ya, minal hindi. Huwa ya. Oh iya ya, Hua ya. Iya ya. Karena laki-laki ya. Hua minal hindi. Ya, ini man mina, ini min aina ya. Jadi ya dua hal kapan pakai min? Kapan pakai apa? Min semua atau man ya? Saya sekutu-kutu man atau min ya Ustaz ya? Min. Ini min karena dia pakai aina ya, temannya tuh aina. Oh, min aina. Oke, baik. Min aina aja. Hamidun, wa minal hindi. Berikutnya. Ainal zahaba Abbas. Abbas. Aina zahaba Abbasun. Azahaba alai ilal madiri. Zahaba ilal mudiri. Mudiri. Ya. Zahaba ilal mudiri. Ilal mudiri. Ya. Oke, berikutnya. 56 kan Ustaz? Azahaba aliyun ilal mudiri. Azhaba Aliyun ilal mudiri. Apakah Ali
ya datang ya ke kantor guru gitu. Nah, jawabnya Ali dari mana coba? La ya wa aina zahaba Ali. Ali ilal mirhadi. La zahaba ilal mirhadi. Ilal mirhadi ya. Oke. Bisa Bapak Ibu? Bisa ya? Masih Baraso, bisa Pak. Masih Baraso, mantap lah ya. Nah, ini saya baca. Ya, diulang-ulang. Ya, diulang-ulang ya. Sudah ini kan biasa Bu Putri rajin itu sama teman-teman. Pak Ustadz, Silakan, bisa Pak. bisa di-share yang teori yang tadi, Pak Ustadz, yang ada beberapa slide teori tadi. Udah di-share itu di ini udah saya kasih. Oh, oke, ya. Di ini ya. Oke, kita makan saja. Al-ghurfatu minal ghurfati minal hamami ya al-mirhadu ilal mirhadi ya al-yabanu al-filibin minal hindi ilas sini ya. Nah, ini kita baca dan tulis ya. Ya, saya bacakan saja. Aina Fatimatu ya minal hindi. Ya, insya Allah paham artinya ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah mulai paham nih artinya. Ya. Kharajal mudarisu minal fasli wa zahaba minal mudiri. Ya. Guru tersebut keluar dari kelas dan pergi ke kantor kepala sekolah atau ya mudir ya. Ya. Kharaja, keluar dia guru tersebut minal fasli dari kelas wa zahaba dan dia pergi ke atau dia datang ke gitu ya ke kantor guru atau dia masuk. Nah, zahaba ini masuk ya. Ya. Zahabal. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Zahabal tajiru ilal dukani ya. Pedagang itu masuk ke toko. Ya, jadi mengartikannya yang nggak sama dengan bahasa Indonesia ya. Zahabal tajiru ilal dukani ya. Pedagang tersebut masuk ke dalam toko. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa zahaba ilal hamami. Hamid keluar dari kelas dan masuk ke dalam kamar mandi. Oke? Oke, bisa ya? Bisa baca lagi nih. Ya. Man kharaja minal fasli. Nah, ini pakai man ya. Kita belum ada mim nun tapi kita harus paham. Ya kan? Pertanyaan ya. Maka di sini adalah man, di sini adalah min. Paham ya? Memahami karena kita memahami susunan katanya gitu ya. Kalau misalnya pakai aina di sini baru min aina. Paham ya? Ini karena dia kata kerja, maka dia pakai man. Maka pertanyaan adalah siapa? Ya. Man kharaja minal fasli. Siapa yang keluar dari kelas? Dari kelas. Oke. Bisa ya insya Allah ya. Nanti silakan ditanya. Tanya lagi ya. Nah. Kharajal tolibu minal madrasati wa zahaba ila suki. Ya. Keluar pelajar tersebut keluar dari sekolah dan pergi atau masuk gitu ya, pergi ke suki. Suki ini pasar ya. Jadi keluar kelas pergi jalan-jalan ke pasar. Itu kerjanya SMA 1 loh karena dekat ini, pasar raya ya. Ya Putri ya. Sebelahan bioskop. Sebelahan bioskop. Khadijatu ya minal sini ya.
Ya, wa Khalidun minal Yabani ya. Khadijah itu dari Cina, Khalid dari Jepang. Oke. Ya. Nah, ini yang keempat ya. Yang keempat ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk yang keempat karena langsung aja. Silakan dicerna dulu. Kalau terlalu cepat kasih tahu saya. Karena waktunya sudah habis ya, jadi saya pengen ini jangan terlalu lama kita. Ya, jadi kita sekarang sudah belajar huruf ya, huruf. Nah, ini ya fil farogi ya, isilah ya yang kosong ya, kosong dengan ini fimayali ya, harfu jari munasiban ya, istilah yang kosong ini ya dengan huruf yang cocok. Ya, yang huruf yang cocok. Nah, ini menarik ini. Ya. Ya. Nah, ya, ada yang mau? Putri ini apa nih? Kencang ya untuk. Silakan Putri. Satu aja. Biar bagi-bagi yang lain. Alkitabu. Halo Putri. Alkitabu alal maktabi. Good. Nomor 2, siapa? Saya Ustaz. Silakan Bu. At-talibu fil fasli. Oke, good. Ya. Nomor 3. Ika. Silakan Nak. Zahabal hamidu ilal jami'ati. Ya, zahaba hamidun ya. Ya, hamidun ilal jami'ati. Ilal jami'ati. Good. Ya. Berikutnya nomor 4 siapa? Kharajal mudiru nggak ada? Pak Nofri bisa? Halo? Saya coba, Pak. Kharajal mudiru alal mudarisati. Kharajal kan berarti dia tuh keluar ya. Kalau keluar berarti min. Oh, min ya. Nah, keluar mudiru min al mudarisati. Minal madrasati. Minal madrasati. Minal madrasati. Kharaja mudiru minal madrasati. Madrasati. Ya, ini bukan kalau mudaris guru, madrasati itu sekolah ya. Minal madrasati ya. Kharajal mudiru minal madrasati. Nah, apanya nih yang paling penting ya? Harakat itu penting sekarang nih ya. Kalau Bapak Ibu jangan sampai minal madrasah, enggak gitu. Kita harus baca akhirnya. Nanti biar kita paham ya. Nah, yang nomor 5 nih. Zahaba ya, pergi dia. Nah, ini gampang nih ya. Zahaba Muhammadun. Ya, Muhammad itu pergi dia. Gampang ya. Ini apa? Minal sin. Minal sini. Sini. Ini? Ilal. Mantap ya. Nah, alhamdulillah ya kita sampai pada akhir
paragraf bab ya. Ini sudah bab yang kelima ya. Nah, kata-kata baru mungkin sudah tahu semua ya. Sekolah, kelas, kamar mandi, toilet, ya, dapur, kamar, oke, universitas, ya, Jamiat ini universitas, pasar, ya, suku ini pasar, Jepang, Cina, India, Filipina, kantor kepala sekolah gitu ya. Zahaba itu dia pergi, masuk gitu ya. Kharaja itu keluar ya. Ya. Paham ya, insya Allah? Insya Allah. Nah, ini ada huruf jar ya, fi, ala, min. Amin. Ilah. Tapi urutannya kalau apa dia keluar itu kalau fiil itu dia fiilnya di depan baru subjek ya Ustaz ya. Zahabat baru nama orangnya gitu ya. Iya. Ya, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya dalam bahasa Arab itu hampir nggak pakai subjeknya. Subjek itu terwakili dari kata kerja. Nanti kita masuk. Oke. Makanya dia bisa kayak gini nih. Kita kasih contoh aja ya. Yang tadi sebelumnya ya. Nah, Zahaba dia ya dia masuk ke toilet. Nah, dia itu maksudnya dia itu sudah tadi ya udah diketahui orangnya siapa gitu. Ya. Nah, makanya ketika misalnya khalaqallahu ya, kalau Allah menciptakan ya. Jadi memang awal-awalnya kata kerja di awal-awal di depan ya. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah kita selesai juga ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan buat kita semua. Ya, kalau kekurangan saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.